Daraini amin qala wahia samanu jananin. Ini surga ada 8 surga dan kita tahu cuma 2, Firdaus sama Darussalam. Ya, Darussalam pada kita sering berdoa, Allahumma tassalam wa minka salam wa ilaika ya'udussalam fahayna rabbana bisalam wa inna jannata. Oh, kita tahu Darussalam doang ya, sama surga Firdaus. Padahal ada 8 nama surga. Ingatin ya. Awaluha, yang pertama-tama Darul Jalal, namanya surga Darul Jalal. Ingatin ya, terulangan ya, namanya Darul Jalal. Itu dari apa terbuatnya? Wahia min lu'lu'il abyad, terbuat dari mutiara yang putih. Surga Darul Jalal terbuat dari mutiara yang putih. Wasaniha, dan surga yang kedua Darussalam. Baru nih surga Darussalam. Wahia min yakuti ahmar. Ini terbuat dari yakut yang merah. Ya, surga Darussalam terbuat dari yakut yang merah. Wasalituha, dan surga yang ketiga Jannatul Ma'wa, surga Jannatul Ma'wa. Wa min jabarjan ahdor, terbuat dari batu jabadat yang hijau. Ini surga yang ketiga, namanya Jannatul Ma'wa. Wa rabiuha, dan surga yang keempat Jannatul Khuldi, namanya Jannatul Khuldi. Wahia min marjani ahmaro wa asfaro, dia terbuat dari batu marjan yang merah dan yang kuning. Ini namanya surga Jannatul Khuldi. Wa khamisuha, dan surga yang kelima Jannatul Naim, surga Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wahia min fiddati abjabaidoa, ini surga Jannatul Naim terbuat dari perak yang putih. Ya. Wasadiswa, dan surga yang ketujuh, yang keenam Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ini juga kita sering dengar ayatnya nih. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini dalam surah Al-Kahfi. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia layak mendapatkan surga Firdaus. Ya, ini yang keenam, surga Firdaus. Dari apa dibuatnya? Min zahabin ahmar, dari emas yang merah. Masya Allah. Terus surga Firdaus dari emas yang merah. Terus wasadiswa, dan yang kedelapan Jannatul Aden. Ini Jannatul Aden. Yang ketujuh ya, surga Jannatul Aden. Wahia min duratin baito, terbuat dari mutiara yang putih. Surga Jannatul Aden terbuat dari mutiara yang putih. Wasamimah, dan surga yang kedelapan Darul Qaror, namanya surga Darul Qaror. Kita ingetin ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama Darul Jalal. Yang kedua Darussalam. Yang ketiga lupa ya, Jannatul Ma'wa. Yang keempat lupa lagi. Yang keempat adalah Jannatul Khuldi. Yang kelima Jannatul Naim. Yang keenam Jannatul Firdaus. Yang ketujuh Jannatul Aden. Dan yang kedelapan adalah Darul Qaror. Ya, semua surga ada 8. Masuk yang mana? Ini tergantung amal-amal kita. Semua surga isinya nikmat. Semua surga isinya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Nggak ada bosan, nggak ada bete, nggak ada sakit, nggak ada iri, nggak ada hasut, nggak ada dengki. Semuanya senang. Kalau kita biasanya di dunia, kita lewat pondok hijau atau permata hijau, Masya Allah tuh rumah cakep banget, gitu kan ya.
Tapi di sini nggak ada, di dunia surga nggak ada yang ngomong begitu. Semuanya udah merasakan keindahan, merasakan kenikmatan yang abadi. Di surga sebahagia apa di dunia, sebahagia bahagianya orang ada batasnya. Iya, di dunia bahagia, duitnya banyak, istrinya cakep, kendaraannya banyak, anaknya enak diatur, tapi nggak lama, hanya seumur hidupnya dia. Tapi di surga kagak ada batas waktu, selama-lamanya, berarti triliunan tahun bahkan lebih. Nah, karena udah gak ada batasnya lagi hidup di surga. Lalu, nah ini surga firdaus, surga apa tadi? Surga Darul Qaror min zahabin ahmar, terbuat dari emas yang merah. Ingat ya, surga Darul Qaror terbuat dari emas yang merah. Wahiyya qasbatul jinan, dialah penghubung surga-surga yang lain. Transitnya itu di surga Jannatul Qaror, itulah penghubung surga-surga yang lain. Wahiyya masraqatun alal jinan, dia adalah surga yang termulia di antara surga-surga yang lain. Ya, itu surga yang termulia adalah surga Darul Qaror. Kulluha walaha baban, bagi itu surga Darul Qaror mempunyai dua pintu. Itu kan ada kusen kan ya, ada kusennya di pintu, daun pintu namanya. Misra'ani, memiliki dua daun pintu. Misra'un min zahabin wa misra'un min fiddatin. Satu kusen terbuat dari emas, satu lagi terbuat dari perak. Masya Allah. Itu kusennya tuh jaraknya apa tuh? Dari kusen ke kusen jaraknya berapa lama? Ma baina kulli misra'aini, jarak antara satu kusen dengan satu kusen kama baina samai wal ardi, sejarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Itu bagaimana luasnya tuh surga. Kusennya aja tuh dari kiri ke kanan sejarak antara langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa maha kayanya Allah. Makanya sangat lacur orang yang kagak mau ke surga, sangat lacur. Padahal surga gratis, surga banyak yang nggak bayar, puasa kagak bayar, sholat kagak bayar, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Tapi banyak orang yang ogah, tapi maksiat bayar, ya. Kita nyawa perempuan bayar, nyawa hotelnya bayar, kasih uang tipnya bayar, kita nyawa biduan bayar, kita mau minuman keras bayar, kita mau narkoba bayar, tapi banyak yang antri. Iya, ini namanya surga yang selama-lamanya dia tempati, tidak akan keluar selama-lamanya, banyak yang ogah. Masya Allah. Coba adik-adik dikasih lihat, ini nggak muat musola sama jemaah sampai lantai pertama, lantai 2 udah penuh. Kalau dikasih lihat, karena nggak dikasih lihat ya begini deh nih gitu. Namanya pengajian untuk nambah jarang, untuk kurang sering. Kalau kurang sering ya, tapi kalau nambah jarang. Kalau nambah ya pengajian ya. Untuk nambah susah apa nggak nambahnya ya, apalagi padahal udah diumumin ya. Masya Allah, Masya Allah. Wa amma binahu, adapun bangunan-bangunan surga, ya nih sama nggak sama di dunia. Adapun bangunan-bangunan surga, pala binatun min zahabin, batu batanya ada yang terbuat dari emas. Wala binatun min fiddatin, batu batanya ada yang dari perak. Itu batu batanya. Kalau kita kan bata kok iya. Atau apa tuh yang putih yang gede apa namanya itu? Hebel. Di sana hebelnya emas, di sana hebelnya perak. Masya Allah. Ya. Apalagi watinuha al-misik, semennya adalah minyak misik. Semennya kita sebenarnya semen, di sana semennya minyak misik. Waktu robo, sedangkan ininya tanahnya al-anbar, dari minyak anbar. Tuh rumputnya, apa namanya tanahnya
Wahasiswa sedangkan rumput-rumputnya al-ja'faron dari minyak ja'faron. Rumput itu surga, Masya Allah. Wa kusuruha sedangkan gedung-gedungnya al-lu'lu dari mutiara. Gedungnya dari mutiara, Masya Allah. Wa ghurafuha sedangkan kamar-kamarnya al-yawaqit daripada yakut. Kamar-kamar surga dari yakut. Wa abwab sedangkan pintu-pintu kamar al-jauhar dari permata. Masya Allah, pintunya dari permata. Kusennya satu dari emas, satu dari perak. Ya Allah, kita gak bisa bayangin bagaimana cakepnya tuh rumah. Semuanya nggak ada yang barang yang murahan, semua barang yang mahal. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Wa biha, nah dengar ini, di dalam surga anharun ada sungai-sungai. Ya sama seperti di dunia. Di dunia ada sungai Nil, ada sungai Ciliwung, ada sungai Cisadane. Ya, di dunia ada sungai yang di Musi, ada sungai Musi, ada sungai Toba, Danau Toba ya. Ada sungai yang di Indramayu, apa tuh sungai apa Indramayu? Saya pernah di Indramayu itu ada sungai sungai apa namanya itu di Indramayu ya. Itu namanya sama, di dunia ada sungai, di surga pun ada sungai, tapi sungainya beda. Pertama Nahrul Rahmah, pertama namanya Sungai Rahmah di dunia, di surga. Wahwa yajri fi jamil jinan, itu mengalir ke semua surga. Masya Allah. Jadi itu Sungai Rahmat mengalir airnya ke seluruh surga, 8 surga. Masya Allah, Masya Allah. Khosobahuhu sedangkan kerikil-kerikilnya al-lu'lu dari mutiara. Kerikil-kerikilnya itu dari mutiara. Asadu bayadon binasalji, itu mutiara lebih putih daripada salju mutiaranya. Wa ahla minat asal, lebih manis daripada madu. Bukan kerikilnya, airnya ya. Airnya lebih bening daripada salju, lebih manis daripada madu. Wa biha Nahrul Kausar, di surga juga ada Sungai Kautsar namanya. Sungai siapa? Wa huwa Nahru Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu Sungai Kausar adalah sungainya Nabi. Sesuai dengan firman Allah, Inna a'tayna, kami telah memberikan Anda telaga Kausar. Dalam tafsir yang lain, kami telah berikan Anda nikmat-nikmat yang banyak. Ya, kenapa ada telaga Kausar tuh? Punya khusus punya Nabi. Asjaruhu, itu pohon-pohon di surga dulu dari mutiara. Pohonnya terbuat dari mutiara. Wal yawaqit, dan dari yakut-yakut yang hebat. Di dalam surga ada pohon yang terbuat dari mutiara dan yakut. Wabiah, dan di dalam surga pula ada Nahrul Kafur. Ingat ya, ada Sungai Kafur. Apalagi wabiha Nahrul Tasnim, ada juga Sungai Tasnim. Apalagi wabiha Nahrul Salsabil, juga ada Sungai Salsabil. Ini ada sekarang nama anak namanya Salsabilah, ya kan ya? Itu namanya nama surga, nama sungai di surga, Salsabil, ya. Wabiha, dan di dalam surga pula Nahrul Rahiqil Maktum, ada sungai yang masih perawan, yang kagak pernah dimandiin, kagak pernah dilihat. Itu surga yang masih distempel. Masya Allah. Wa min warizat, dan di dalam belakang itu surga ada sungai-sungai anharun, banyak lagi. Dan di belakang sungai-sungai tadi anharun, banyak lagi sungai-sungai. La yusra, ada 2 yang kagak ada yang tahu berapa jumlahnya. Masya Allah. Jadi itu sungai ada banyak. Yang pertama Sungai Kausar, Sungai Rahmat, Sungai Tasnim, Sungai Kafur,
Sungai Salsabil, sungai Rahikul Maktum. Di belakangnya ada sungai-sungai lagi yang nggak tahu berapa jumlahnya. Masya Allah, berarti banyak banget sungai di belakang ini surga. Masya Allah. Wabil khobar, dalam sebuah khobar, anak kolak lailata usriya bi ila sama, tatkala aku diisrokan ke langit. Kalau isra artinya perjalanan, kalau mi'raj artinya naik. Jadi isra dan mi'raj. Isra perjalanan di waktu malam dari masjid ke masjid, isra namanya. Kalau mi'raj namanya naik, ya, dari Palestina sampai ke langit ketujuh, ya, itu namanya mi'raj. Masya Allah, Masya Allah. Tatkala malam aku diisrokan ila sama ke dunia, ke langit, urido ala jamil jinan, aku diperlihatkan ke semua sungai-sungai, ke semua surga-surga. Di Nabi itu begitu Nabi Isra diperlihatkan semua surga. Berapa tadi jumlahnya? 8 surga. Nabi dikasih lihat semua itu surga-surga 8. Masya Allah. Paro'a itu pihak arba'an harin, aku lihat ada 4 sungai. Masya Allah, di surga ada 4 sungai. Naharun mimmain goli asin, ada sungai yang airnya gak pernah berubah. Airnya gak pernah berubah. Sama Pak, sungai kita di Jakarta bening banget. Masih saya SD tuh, kita berenang, kita nyari ikan, bening banget. Sekarang sungai di Jakarta hitam-hitam semua. Iya, banyak di susu. Masya Allah. Susu warnanya apa Pak susu Pak? Putih. Saya nggak tahu warna susu. Kalau saya mau susu aku sematiin, ya gelap. Tahu sendiri. Saya nggak tahu ya. Heri, jangan tahu Heri. Heri belum ngalamin. Ya, itu ada sungai susu. Tapi anehnya kagak lengket. Kan di sini lengket kan ya? Di sana nggak lengket ya. Masya Allah. Ada sungai susu lam yatagoya tokmu, kagak pernah berubah rasanya. Susu nggak pernah berubah rasanya. Artinya apa? Kagak basi. Kalau susu di dunia basi, iya. Kita bikin susu di dunia pagi-pagi masih enak, siang udah dingin, sore anyep, malam basi, iya. Kalau di dunia, tapi di sana kagak pernah basi. Itu sungai susu, Masya Allah. Apalagi wanharu min khomrin, ada juga sungai dari minuman keras. Jadi begitu dia minum, kira-kira mabok nggak? Dan kita minum tuh sungai minuman keras. Kita minum tuh di situ, mabok nggak kira-kira? Mabok. Nah ini keras kan ya. Kayak bedanya mabok di sini sama di sana beda. Mabok di sini nyungsep di got, jatuh ke sampah, ya orang agak mana, tapi di sana maboknya melayang-layang kita. Nanti ada di sini terakhir ya. Apalagi itu yang namanya sungai minuman keras, lazata lisyaribin, sangat indah, sangat enak untuk orang yang minum, ketagihan. Minum lagi, ketagihan ya udah. Nah dalam sebuah hadis, kalau orang yang pernah minum minuman di dunia, nanti di sana dia bisa minum lagi. Nah, karena udah minum. Tapi ada yang bilang, kan di surga gak ada larangan, boleh minum lagi kalau ada taubat. Itu maksudnya. Jadi ada 2 persepsi, ya. Apalagi wan harun min asalin, ada lagi sungai dari madu. Masya Allah. Kita belum pernah lihat Pak di dunia sungai minuman keras, kita belum pernah lihat. Iya, sungai susu kita belum pernah lihat. Sungai madu kita belum pernah lihat. Musofa yang sangat jernih, Masya Allah. Jadi di surga ini ada 4 sungai yang besar. Pertama, ada sungai apa? Pertama sungai susu, kedua sungai minuman keras, ada 3, kedua, ketiga sungai yang sangat jernih airnya. Pakul aku tanya ya kepada Jibril, ya Jibril, min aina taji'u hadil anharu. Ini mau kemana nih? Apa namanya? Perginya nih. Ini datang dari mana nih? Sungai-sungai datang dari mana? Wa ila aina taji'u, dan kemana ini pergi di sungai?
Jadi Nabi nanya, pongkolnya di mana nih sungai gitu maksudnya. Terus dia mau kemana nih larinya? Nah kata Jibril, qala Jibrilu tadhabu ila haul kausar. Perginya ke telaga Kausar. Masya Allah, telaga Nabi. Jadi sungai susu berhentinya di sungai Nabi, sungai minuman keras berhentinya di sungai Nabi, dan sungai Arab berhenti juga di sungai Nabi. Sungai telaga Kausar itunya berangkatnya terus kan asalnya nih. Tanya lagi ya. Lalu wala nadri min aina tajibu. Aku nggak tahu dari mana datangnya tuh sungai. Jadi pongkolnya itu nggak tahu pongkolnya. Taunya ada di surga aja tuh jalan ke sungai. Kita ada sungai Cisadane di mana pongkolnya kita nggak tahu kan gitu. Sungai Musi di mana pongkolnya? Taunya sungai Musi aja ya. Itu maksudnya. Nah kata Nabi, kata Jibril, pasalillah, tolong tanya sama Allah, tanya sama Allah, ini apa namanya sungai dari mana? Tanya sama Allah. Kata Jibril, ayu alimaka, agar dia kasih tahu kau. Ya Allah kasih tahu nih, aman kau. Ayu riyaka, sehingga anda bisa melihat sungai ini pongkolnya di mana. Gitu tanya sama Allah, biar Allah kasih tahu dan kau lihat di mana nih. Ya, akhirnya Nabi minta sama Allah pada Rabbahu, maka Nabi berdoa kepada Allah ya, pada malakul, maka datang malaikat utusan nih ya, pasal 5 ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat bersalam sama Nabi yang tadi diutus sama Allah. Wa qala nih, kata malaikat nih, ya Muhammad ghammid ainaika, tolong pejamkan matamu. Kalau kamu pengen tahu di mana pongkolnya ini sungai, pejamkan matamu, kata malaikat. Apa gomintu aini, pejamkan mataku. Aku mereming mataku, kata Nabi. Summa qala, kemudian malaikat bilang, iftah ainaika, sekarang buka matamu. Buka deh. Begitu dibuka, papa tuh aku buka, aku punya mata. Faiza anak indah sajarotin, tiba-tiba aku sudah berada di bawah pohon. Masya Allah. Cuman merem doang, tiba-tiba harus di bawah pohon. Waro'aitu kubatan min durratin al-baydo. Aku lihat itu di atas pohon ada kubah dari mutiara yang putih. Jadi Nabi berada di bawah pohon, di atas pohon ada kubah, kayak kubah masjid ya. Itu terbuat dari mutiara yang putih. Ternyata itu kubah walaha babun min yakuti hadro'a. Itu yang namanya kubah terbuat dari yakut yang hijau. Pintunya tuh, pintu kubah terbuat dari yakut yang hijau. Waktu sedangkan kuncinya min zahabin ahmar, dari emas yang merah. Masya Allah. Itu kubah ada pintunya, ada kuncinya. Kuncinya terbuat dari emas yang merah. Lau anna jami'a ma fi dunya minal jinni wal insi waqifu ala tilkal kubati lakan misla tayrin jalisin ala jabalin. Masya Allah. Ini andai kata seluruh makhluk dunia dari Nabi Adam sampai akhir kiamat dan jin-jin berkumpul di atas kubah, itu seperti seekor burung hinggap di puncak gunung yang tinggi. Ya Allah, berarti gede banget tuh kubah. Seluruh dunia dari Nabi Adam sampai akhir manusia, dari bangsa jin sampai akhir jin kumpul di atas kubahnya, seperti burung nemprok di atas gunung. Ya Allah, artinya apa tuh? Begitu gedenya kubah itu hasilnya ya. Itu seperti itu katanya tuh. Ya Allah, gede banget. Nah ini nih, Faro'aitu hari anhar arba, maka aku lihat tadi sungai yang 4 tadi itu, sungai minuman keras, sungai susu, sungai madu. Tadi gitu kan ya, sama sungai Kausar. Aku lihat tuh, tadi minta di hadir kubah, ternyata keluarnya dari bawah kubah. Oh, dari bawah kubah. Yang tadi Jibril tadi dia gak tahu, yang dia tahunya semuanya membubar-bubar ke telaga Kausar. Dari mana aku nggak tahu, ternyata dari bawah kubah. Masya Allah. Itu yang 4 tadi. Lalu palam Arab tuh an aja begitu aku pengen pulang, udah ngeliat itu udah ini. Qala li malakun. Mereka bilang begini, 5 adkhul fil kubah. Emang yang tinggal masuk.
ke dalam kubah, kamu melihat doang. Kata Jibril, kata ini malaikat, emang kagak mau masuk ke dalamnya? Nah kata Nabi, aku bilang, kain madhulu, gimana aku mau masuk? Baba buah makbulun, kan pintu terkunci, gimana aku masuk? Malaikat kan kunci pintunya. Oh kata malaikat, ibtahu, anda buka aja, buka, nggak apa-apa buka aja. Kan dia bingung, pakul tuh kain pak tahu gimana aku bukanya? Aku disuruh buka nih kata malaikat. Kalau miftahuhu biyadika, kuncinya ada di tanganmu. Masya Allah, ketemu lihat Nabi kita. Tuh pintu kubah kuncinya ada di tanganmu ya Muhammad. Aku tuh kata Nabi, mau apa itu? Mau apa itu kuncinya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah terbuka itu pintu. Masya Allah. Makanya kita kalau kita berzikir, membiasakan Bismillah, ada sesuatu yang orang kagak bisa, kita bisa. Dengan Bismillah, dengan Bismillah ada orang bisa sembahyang di atas air, dengan Bismillah bisa terbang di udara, dengan Bismillah orang bisa tembus tembok, itu dengan Bismillah. Banyak kejadian-kejadiannya. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, kalimatu Bismillahirrahmanirrahim musahilatun lil-umur. Kalimat Bismillah memudahkan orang yang susah. Ini saya diceritakan orang tua saya di Masjid Al-Madinah Gang Salam. Tahu? Beliau kan ngajar, saya selalu nganterin, saya sambung beliau nih. Kayak nih, dia cerita. Ini saya akan cerita tentang keramat Bismillah. Orang tua saya. Halo nak, jangan bercerita lagi cerita nak. Apa kata bapak saya? Ada seorang maling pengen mencuri rumah seseorang, rumah Pak Haji. Jam 2 ke rumah Pak Haji pengen maling, ada orangnya Pak Haji lagi ngerokok kopi sama Samsu. Masya Allah, jam 2 malam. Besok datang lagi, ada lagi depan rumah rokok lagi Samsu sama kopi, gak pakai susu ya, kopi doang ya. Udah susu kali ya. Begitu malam ya keluar dari kopi ya. Datang lagi ketika kali ada lagi. Ini mari terus serang Pak Haji. Saya sebenarnya pengen maling di rumah Pak Haji. Tapi Pak Haji ada mulu tiap malam. Jadi saya kayak bisa ngambil barang Pak Haji. Sekarang saya pengen taubat Pak Haji. Tolong Pak Haji kasih saya amalan. Apa kata-kata Pak Haji? Ya kamu lupa aja Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kata maling, kata Pak Haji, lu baca aja Tom, Bismillahirrahmanirrahim. Baca aja, perbanyak kata Pak Haji. Udah tuh, maling pulang, terima kasih Pak Haji. Dia ganti profesi, nggak jadi main lagi, dia menjadi petani ketimun. Tapi dia pengen tas nih, Bismillah. Satu lajang dia tanam ketimun tanpa Bismillah. Kalau aja tuh, kalau aja dah. Satu lajang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tiap satu pohon Bismillahirrahmanirrahim. Tiap satu pohon Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai 3 bulan panen. Perbedaannya luar biasa. Ya Allah, yang dengan Bismillah itu ketimun, denok, beboy, gemuk, padat, apa namanya? Apa lagi namanya? Montok ya. Sekal, timun ya, timun ya, Allah. Montok, benok, geboy, sekal, berisi, padat, Masya Allah. Itu dengan Bismillah. Yang kaki Bismillah, letoy, petol, reot, ya Allah. Ternyata ini orang makin yakin, oh dengan Bismillah makin yakin. Biar Taliban dia tanpa belajar ditanam dengan Bismillahirrahmanirrahim. 3 bulan kemudian panen. Ya kata si mantan maling, ini semua yang kasih amalan Pak Haji. Maka saya mesti ke rumah Pak Haji, biar Pak Haji yang ambil dulu, karena dia yang kasih amalan, dia yang ngasih, maka dialah yang pertama kali mencoba ketimun saya. Silakan Pak Haji mau ambil berapa aja, silakan. Apa? Karena ini ada dari Pak Haji.
Itu orang yang tahu diri begitu. Ya kasih amalan dia yang duluan ini ngasih ambil. Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji sudah panen. Emang mau ngapain kamu? Saya udah menjadi petani ketimun Pak Haji. Besok Pak Haji ke kebun saya, Pak Haji ambil dulu ya sebanyak-banyaknya. Kasihnya baru saya, kapan kamu? Besok saya, ya Pak Haji. Ternyata malam hujan gede banget hujan. Hampir 4 jam hujan gede, banjir. Akses mau ke jalannya banjir. Di sana ininya tuh, apa namanya, lahan dia nggak banjir, tapi mau ke jalan sana banjir. Ke jalannya tuh, itu jembatan banjir hingga jembatannya ikut. Ya banjir Pak Haji, mari kan tenang Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantarnya jalan di atas air. Ayo Pak Haji, lah, lu bisa kok. Lah kan banjir masih. Ayo Pak Haji, ayo Pak Haji. Pak Haji satu lapak, lelah Pak Haji. Lelah, ya, lu lelah ya Allah dia yang ngamalin. Jangan ngasih doangan. Lelah Pak Haji, tenang Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim, diangkat ngamalin. Pak Haji yang kasih amalan, agak diamalin. Tapi ini mantan ngamalin, jadilah dia orang yang berkah. Itu Bismillah. Nah sekarang rumah kita pengen selamat dari kemalingan. Rumah kita pengen selamat dari pencurian. Setiap anggota keluarga sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa enggak kira-kira? 21 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Setiap mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini kata ulama-ulama yang udah mengamalin, pengen rumah kita terhindar daripada pencurian. Ya Allah Pak, sekarang yang namanya mencuri sepeda motor cepat banget. Iya, 2 menit hilang tuh kita punya motor. Masya Allah. Kadang-kadang semalam bisa 5 motor tuh ngambilnya. Kita lihat di YouTube, ya Allah cepat banget orang ambil motornya ya. Nah kita baca ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Insya Allah kita selamat daripada pencurian. Kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim, Fatah tiba-tiba terbuka itu pintu. Terbuka dengan Bismillah. Padahal tuh bil kubah, aku masuk ke dalam kubah. Itu hanya aku lihat itu sungai tadi min arba'atin, keluar dari itu 4 sungai. Masya Allah. Ya, itu ya. Jadi kalau saya terusin panjang mau soalnya nih, ya. Kalau saya terusin panjang, takutnya nggak bisa. Biar sempurna mas sedikit ya. Dari sini dulu, dengerin ya sampai Nabi masuk kubah ya. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka itu kubah, nanti sampai kita terusin lagi biar gampang. Kalau saya baca terus nih, waduh tak ada nyamuk gitu hasilnya. Jadi hilang lagi itu apalan kita tadi. Sekarang ulang ya. Surga ada berapa tadi? Apa aja? Ulangan. Ya. Surga ada 8. Ada apa ya? Nah, yang kita apalin ya. Yang pertama itu surga namanya surga Darul Jalan. Ingat ya. Yang kedua apa? Darussalam. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Yang keempat Jannatul Khuldi. Yang kelima Jannatul Na'im. Yang keenam Jannatul Firdaus. Yang ketujuh Jannatul Aden. Dan yang kedelapan Jannatul Qaror. Itu nama-nama surga. Besok ulangan lagi ya. Biar kita hafal semuanya ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Insya Allah tanggal 28 Agustus saya ingin pergi
selama 2 minggu karena saya dikasih voucher umroh 15 juta vouchernya. Jadi saya tinggal nambahin 5 juta diajak oleh, jadi kasih oleh jemaah saya voucher umroh, insya Allah berangkat 28 Agustus 9 hari. Nah nanti kita kan libur dulu tuh, terserah Ustaz Satimanda apa mau diisi amangan dulu apa libur, terserah ya. Ini apa? Tanggal 28 Agustus. Jadi saya minta doa restunya agar Allah berikan kesehatan, kemudahan, dan Allah memberikan saya umroh yang mabrur. Dan juga saya doain nanti jemaah Al-Hikmah agar Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rezeki yang halal dan berlimpah, juga bisa menginjakkan kaki di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal. Untuk haji juga alhamdulillah sudah ada yang seperti jemaah saya. Jadi saya harus diterima. Saya dipanggil oleh dia, Ustaz, mohon maaf, Ustaz udah lengkap tapi ada yang kurang. Ngajar udah, khotib udah, ceramah udah, nikah udah, rumah udah, ada yang kurang apa? Haji yang belum. Kata dia gitu. Besok Ustaz ikut saya, langsung diajak ke Bank Mandiri. Setahu saya ini terjadi tahun 2016. Kita tinggal nunggu aja, tinggal nunggu waiting list ya. Jadi kalau kita semuanya kita ikhlas, insya Allah Allah berikan jalan dengan mudahnya ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salam radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.